Super League ya. Udah mah Ya. gagal Super League-nya. Ini juga baru bahas beres final. Tadinya sebelum final kita mau bahas nih, Mister. Kali aja kalau sebelum final dibahas, Manchester City yang menang loh. Tapi ya nggak ngaruh juga kan ya. Ya, bareng sini udah sama yang punya bos kita dari False Nine Football, ada Mister Chandra. Mister Chandra, apa kabar? Lagi di mana ini sekarang? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Baik, yang ngelihat teman-teman bahagia ini baik ya. Oh iya, Terutama ikut fans bahagia ya. Chelsea. Jadinya, tapi ya di sisi lain teman-teman beberapa sedih karena jagonya kalah karena saya kan itu. Alhamdulillah baik, sekarang masih di Lamongan di Oke. rumah. Sekarang lagi masih sibuk ya dengan nge-DJ ya, kalau nggak salah ya. Sering pasang status nge-DJ ini Mister Chandra. Ya udah Sekarang Mister selesai Chandra ya. ini lagi sibuk nge-DJ. Apalagi musim Syawal nih banyak yang hajatan, pasti banyak yang nyewa DJ juga. Ya, alhamdulillah udah Ya, selesai. Iya, ada hitung-hitung Mister latihan. ada Mister Briefing. Denny juga di sana. Mister Denny, apa kabar Mister Denny? Ya, alhamdulillah baik, Mister. Wah, keren banget ini ya, yang habis double winner kan? Menang. Oh, cuma champion juga ya. Saya kira sama FA. FA ternyata kalah sama Leicester. Ya, nanti yang ini bakal banyak kita bahas, review final UCL. Ini Mister Noval sudah gabung? Belum Belum kayaknya. ya? Apa? Bentar lagi nanti gabung ya. Mungkin dari final kemarin saya sempat nonton juga, emang sengaja begadang untuk nonton Chelsea menang. Karena saya juga sebenarnya yakin Chelsea bakal menang karena ya yang tadi saya bilang itu, Mister. Kalau Chelsea itu Tuchel tuh udah ngalahin Pep 2 kali sebelumnya di Premier League dan juga ya di Premier League ya. Jadi menurut saya udah nggak ada alasan lagi buat Pep nyimpen taktik. Itu benar-benar terdengar sangat klise ya kalau Pep bilang, wah saya sengaja simpen taktik untuk Chelsea gitu biar nggak ketahuan, dan dia kan bilangnya, wah Chelsea ini udah saya lihat, oh ternyata mereka mainnya kayak gini. Itu sama kayak mereka itu ngasih tahu cara mainnya, tapi hasilnya ternyata kalah-kalah juga di final. Jadi yang jadi pertanyaan di sini, menurut Mr. Dennis sebagai fans Chelsea, apakah Chelsea benar-benar layak menang atau melihat sudut pandang pertandingan kemarin? Silakan Mr. Denny dulu mungkin. Iya, siap, Mister. Ini kita bahas final champion, Mister ya. Iya, betul. Final yang masih hangat. Chelsea versus City. Ini final sesama Inggris. Nah, oke. Saya lihat Chelsea layak sekali untuk juara, Mister. Iya, layak sekali. Kalau kita lihat Chelsea memang strateginya memang tidak menguasai bola ya, tapi lebih banyak menunggu kalau kemarin untuk menyerang. Jadi kalau kita lihat memang strateginya seperti itu. Kenapa Chelsea layak menang? Ya karena pertama Chelsea pernah juara ya. Jadi kalau kita lihat Chelsea memang punya lebih diunggulkan karena memang pernah juara. Ya, punya mentalnya Meskipun ya. sekali ya, Mister ya. Tapi kan beda itu mental, Mister. Kalau City kan Iya. belum pernah. Ini final ketiga untuk Chelsea. Final pertamanya kan kalah lawan gagal. Lawan MU. Terus lawan MU kalah final B 2008. Habis itu 2012 masuk final lagi, terus juara. Terus kemarin juga juara. Jadi ini final ketiga. Jadi kalau kita lihat secara sejarah di Champion, Chelsea lebih unggul daripada City. Terus kalau kita lihat lagi ke belakang, head to headnya antara City Chelsea, Chelsea lebih unggul ya, kayak yang Mister bilang tadi. 2 pertandingan sebelumnya Chelsea menang. Ya, betul. Menang di FA Cup dan di Liga Inggris ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang, Chelsea lebih diunggulkan. Kemudian ya itulah. Kemudian faktornya sih ada ini sih, pertahanan Chelsea lebih kokoh kalau tak lihat, disiplin, lebih rapat. Jadi
kalau kita lihat permainannya City kan bingung tuh untuk masuknya. Iya, betul. Bingung sekali. Eh, Saya lihat memang serangan City itu kan kayaknya buntu banget ya. Memang Pep itu dari nggak belajar. Pep itu kayak nggak belajar dari pertandingan melawan Tuchel sebelumnya. Jadi serangannya itu ya vertikal banget ya. Sedangkan sudah ada 3 back di sana dan 2 back sayap yang siap overlap. Dan saya lihat kalau dari sisi serangan City ke Chelsea ya benar-benar buntu. Mungkin kredit juga buat backnya ya, Rudiger yang benar-benar hebat banget itu ngeblok dan intercept juga. Christensen juga bagus banget menurut saya. Backnya itu udah hampir sempurna banget, bisa menahan gempuran pemain City. Cuma yang saya garis bawahi sih memang dari serangan City benar-benar nggak berkembang ya, apalagi semenjak Kevin De Bruyne ditarik keluar ya, mau nggak mau mereka jadi nggak ada pola atur serangan lagi nih. Tuh. Kalau menurut Mister, kalau itu dari sisi, kalau serangannya kenapa kok bisa efektif satu serangan, atau mungkin saya lihat bukannya tanpa serangan ya, bahkan saya lihat Mendy itu cuma 1 kali penyelamatan sebelum di awal menit 8, habis itu kedepannya ya City buntu ya, banyak Chelsea mendominasi khususnya dari tengah. Jorginho sama Kante itu benar-benar hebat banget, khususnya Kante. Kalau menurut Mister nih, kalau pola serangnya, padahal kan kita tahu sendiri penyerangnya sekali bertimnas Jerman Werner yang saya awal-awal sempat hopeless lah, itu peluang tinggal ngegeser doang, nggak gol. Silakan Mister, dari efektifnya serangan, apa karena memang backnya City saja yang nggak bagus? Iya, kalau aku lihat memang Chelsea mengandalkan kecepatan ya. Kalau kita lihat di depan cepat-cepat semua, Werner ditaruh, terus di Mount ditaruh di sayap. Nah ini Havertz tiba-tiba ada di tengah. Aslinya kan dia di kanan tuh kalau kita lihat susunannya. Iya betul. Kalau aku lihat di sini Werner yang pintar, dia larinya ke kiri. Jadi backnya City ngikut Werner, akhirnya tengah agak kosong. Nah terus Havertz langsung masuk ke tengah dengan cepat. Nah terus Mount pintarnya itu dia langsung ke tengah. Akhirnya kosong lah, tinggal kiper lewat kiper ya. Kalau kita lihat cuplikannya kan gitu, Werner itu dia ke kiri dia larinya. Iya. Narik backnya. Nah, karena backnya ini tahu Werner cepat sekali, akhirnya dia ngikut, akhirnya ada ruang kosong di tengah. Mount yang juga pandai lihat posisi peluang, ngoper ke tengah, Havertz maju ke depan, akhirnya ya itu tadi. Nah, lewatlah gol. Iya betul. Jadi golnya. Jadi kalau aku lihat ya mengandalkan kecepatan dan ya pastinya itu juga bagian dari strateginya memang. Serangan balik kan Mister ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak ini Mister buat masukannya. Mungkin kita lihat dari sisi netral ya, apa mungkin dari Mister Chandra mungkin punya pendapat yang lain tentang bagaimana kok serangan City itu bisa buntu dan kenapa kok ya intinya kenapa bisa terjadi skor 1-0 ini, padahal kalau kita lihat nggak ada yang salah. Silakan mungkin Mister Chandra yang mau ngasih pendapat tentang pertandingan ini. Halo, Mister Chandra? Mister Chandra, tak ada ya? Wah, lagi keluar ini kayaknya. Iya. Dulu. Kita mungkin lanjut dulu ini, Mister. Ini, Mister. Terus boleh. Dengar ya? Oh iya. Oke. Tadi ya, karena kemarin sempat chatting sama Mr. Ansori bahwa saya ketinggalan berapa menit? Iya. 30 menit. Tapi sebelum gol ya, Mister. Iya. Ya wis hampir ya. Akhir babak pertama lah saya baru bangun itu karena memang capean terus baru bangun. Nah, itu kalau ngelihat dari prediksi sebelumnya kan memang Chelsea tidak diunggulkan karena ada kabar bahwa kipernya Mendy sama Kante itu diragukan.
Bergerak. yang pertama kan. Nah, itu yang bikin orang semakin mengunggulkan City. Nah, kalau saya sih secara statistik memang pertandingan beberapa pertandingan terakhir itu memang City Spartan dan Chelsea-nya agak menurun seperti itu. Terus di luar dugaan ternyata fit. Nah, kalau Kante udah fit itu kan sudah sama dengan berapa 4 orang gelandang ya, melebihi itu lah. Bahkan kita tahu sendiri di semifinal itu seperti apa, leg pertama, leg kedua Real Madrid tengahnya sangat tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, itu yang pertama, poin pertama, Chelsea unggulnya di situ. Jadi yang pertama diremehkan memang karena atau memang diprediksi Kante tidak ada, ternyata di akhir-akhir bisa. Pas final pas itu bisa. Nah, di sini kalau pertanyaan Mister Ansori tadi kan kenapa City buntu ya. Ini juga pertama kaget Mister Ansori. Saya pas bangun itu nyariin Fernandinho. Iya. Pertama, soalnya di sini yang berbeda itu dari Manchester City-nya sih. Nah, itu yang kaget Sterling. Fernandinho. Karena Pep ini sangat-sangat berani menurunkan berapa? 5 ya. 5 penyerang gitu loh. Bayangkan, maksudnya dalam gelandangnya itu nggak ada gelandang DM murni. Bertahan ya. Ada defensive midfielder murni kan gitu. Karena saya tahu mungkin Pep itu mikirnya kan antisipasi depannya Chelsea itu kan kenceng-kenceng kan. Sayapnya terutama ya. Tapi ternyata ngelihat permainan yang dibuntutin itu Kante terus. Betul. Tengahnya tetap kan harusnya secara dalamnya ini kan Fernandinho harus ada di situ sebenarnya sih menurut saya. Tidaknya itu harus ada di murni. Kalau Gundogan sih ya nggak terlalu maksimal karena memang City yang nyerang terus kan. Kan City nyerang terus. Nah, bola ini yang mungkin saya nonton itu dari depannya City, Sterling ini saya sudah nggak dari beberapa pertandingan saya nggak. Ya emang kalau bisa jadi starting. Emang off form ya. Kayaknya musim ini Sterling ini lagi jelek. Meskipun kayaknya di sosial media yang paling rame itu Sterling. Iya. Nah, harusnya depannya itu setidaknya itu kan mungkin kayak yang lawan Madrid kayak gitu kan bisa. Lawan Madrid lawan apa? Waktu itu City semifinalnya kan ya. PSG kan gitu. Lawan PSG tanpa Sterling. Mungkin kalau nggak gitu Aguero lah yang pengalaman kan gitu. Karena Sterling dari statistik dari ngelawan Chelsea pun saya tahu itu pas Emirates Cup itu ya, FA itu bola kena terus itu. Ya. Jadi hilangnya di situ Sterling ini. Kalau Foden sih masih lumayan, Foden sama Mahrez lah. Meskipun defense-nya Chelsea lebih bagus sih sebenarnya, lebih efektif kayak gitu. Mereka sampai ketutup gitu kan. Ya. Nah, ini mungkin gara-gara strikernya Kak. Ya, jadi kalau berarti buntunya ya. Ini jadi strikernya yang mungkin terutama yang Sterling itu perlu ditandain ya, maksudnya udah layak dijual lah kalau saya ya. Jadi Sterling ini Mr. Andre mohon maaf. Jadi mirip-mirip sama kalau di MU itu Rashford. Iya. Jadi ini kalau dari ini ya perbandingannya sama-sama menurun mereka. Rashford pun demikian. Nanti kan kita bahas. Kalau Rashford kan kayaknya dia sibuk bagi-bagiin makanan ya. Kalau Sterling ini kan dia nggak ikut bagi-bagi makanan itu. Ya. Kalau ini kan ya nggak tahu, ini jaminan juga mungkin kegeser juga ya. Kalau di Euro nggak tahu nanti mungkin dia posisinya juga kegeser. Seperti itu. Itu tadi sih minusnya di City itu mungkin nggak ada di murni, terus di depan itu terutama yang Sterlingnya itu menurut saya. Ya. Nah, terus Chelsea keunggulannya kan counter. Ya, betul. Yang saya bilang di counter pressingnya ini kan wah gila memang. Sebenarnya Chelsea itu strikernya itu kalau masalah lari nggak perlu diragukan. Nah ini kan City itu juga gitu. Kelemahannya Pep dari dulu sejak di Barca itu kalau sudah kena counter itu kan kedodoran, kecuali backnya ya kan. Nah City ini dilihat dulu waktu kalahnya sama Chelsea juga kan di FA itu gara-gara counter. Untungnya ya ini untungnya ya, mohon maaf fans Chelsea, untungnya Werner ini kan
nunjuk lambang Chelsea aja kan leset kan, apalagi nembak kan gitu. Untungnya di situ sih. Jadi top skornya Chelsea pun kan bukan striker. Ini mungkin PR juga sih. Kalau dari itu Tuchelnya sendiri mungkin kedepannya dari strikernya harus cari. Iya, sangat disayangkan ya. Padahal top skornya Chelsea di Liga Champions itu Giroud. Jadi keunggulannya Chelsea itu kalau strikernya itu sekarang itu buat pressing itu bagus. Tapi masalah finishing masih kurang lah. Gitu. Masih kurang. Mungkin adaptasi aja ya. Karena ya kita nggak bisa nyalain Werner ya untuk musim pertamanya di Liga Inggris. Mungkin itu juga adaptasi buat dia. Cuma ada banyak kontra dan pro juga sih buat Werner-nya. Ada yang Werner ini harusnya satu musim ini udah menunjukkan lah gitu, udah cukup lah. Ada juga yang bilang wah Werner ini udah maksudnya meskipun dia gak begitu bagus tapi tetap dijadikan, mungkin Tuchel ini benar-benar pakai Werner ini sesuai kebutuhan taktik ya, bukan karena ketajamannya atau apa. Dan mungkin kalau saya pribadi sih kalau bahas taktik City, sebenarnya saya lebih suka bahas taktik City karena kalau taktiknya Chelsea sih saya kira emang udah bagus dan udah sempurna untuk meredam Pep. Benar saya sependapat juga ya sama Mr. Chandra karena memang nggak ada DM murni di ini. Saya juga sempat kaget waktu starting line up dari City itu muncul, tidak ada Rodri, nggak ada. Rodri cedera ya kalau nggak salah. Apa kenapa? Rodri enggak, kayaknya kemarin pernah main di lapis waktu, nggak tahu ya. Iya, cuma emang nggak ada DM. Dan itu di depan itu ini tambahan saja, mungkin kenapa nggak nyoba Ferran Torres atau mungkin ya itu tadi lah Aguero jadi jadi striker kan mending daripada Sterling yang kadang jadi false nine tapi kadang apalagi jadi kapten. Aduh. Iya. Ini yang saya lihat dari taktiknya City dan starting line up nggak ada DM murni, nggak ada Rodri, Fernandinho. Sebenarnya yang saya lihat ini dari 2 laga sebelum final ini, waktu sama-sama ketemu Chelsea, Pep itu coba pakai Rodri, apa yang di Premier League, apa yang di FA saya agak lupa juga itu. Dan satu lagi nyoba dengan Fernandinho dan Rodri. Tapi ternyata Rodri kayaknya kurang bagus, makanya yang terakhir itu dia pakai Fernandinho doang.